Timnas Indonesia akan bertanding dengan Spartan melawan raksasa Asia Jepang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini. Poin penuh harus diraih agar target posisi 4 besar bisa didapat. Lalu seperti apa peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Jepang? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat sore Bung Yuke. Selamat sore Yuda. Ya, Bung, kalau kita bicara mengenai secara statistik nih pertemuan Jepang dominan atas Indonesia dengan 12 kemenangan dari 15 kali pertemuan terakhir. Lalu sebenarnya bagaimana peluang Indonesia kali ini, Bung? Ya, kita tidak bisa merujuk pada statistik masa lalu ya, karena situasinya berbeda, eventnya berbeda, dan komposisi pemainnya juga berbeda. Bahkan untuk yang Piala Asia kemarin ketika kita kalah 3-1 ya kalau tidak salah dari Jepang itu pun juga saat ini sudah berbeda. Squad kita sudah jauh lebih komplit, misalnya Jepang pun juga demikian ya. Dan performa Jepang ketika di Piala Asia itu tidak terlalu menawan ya, tidak terlalu cemerlang, tapi di kualifikasi Piala Dunia kali ini sangat luar biasa. Sebaliknya kita sekarang dalam proses bertumbuh ya. Jadi saya pikir tidak bisa dijadikan rujukan data background yang tadi disebutkan oleh Yuda. Namun ini bisa menjadi sedikit patokan ya bahwa memang secara menyeluruh Jepang sangat superior dibanding kita gitu. Baik, Bu Yuke kalau kita bicara Jepang ya, dikenal dengan serangan cepat, pemain-pemain berbahaya seperti Kyogo Furuhashi, kemudian ada Takefusa, Keubo, Kaoru Mitoma, dan Takumi Minamino. Lalu mereka ini mampu biasa mencetak gol kapan saja. Lalu bagaimana sebenarnya strategi nih untuk melawan gempuran Jepang nih, Bung? Iya, memang saya kira ini lebih kepada perang taktik ya, ataupun tactical plan yang harus disiapkan secara matang oleh Coach STY. Karena kalau dari sisi kualitas, saya kira pemain-pemain timnas kita juga punya kualitas yang baik. Walaupun mungkin stratanya masih sedikit di bawah para pemain Jepang yang lebih banyak tampil di Liga Eropa kasta tinggi ataupun klub-klub besar gitu ya. Tapi demikian, kalau untuk di lapangan saya kira mestinya tidak terlalu berbeda jauh. Karenanya faktor taktik ini jadi sangat penting. Ini tactical game lah ya istilahnya tactical game. Sehingga STY harus benar-benar membuat ramuan yang mujarab gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti ketika kita dikalahkan Cina terulang, kemudian ditahan Bahrain terulang. Karena Jepang ini itu kita nggak boleh sedikit pun membuat kesalahan kecil ya. Maka mereka akan sangat luar biasa gitu. Jadi saya kira taktik yang harus dikedepankan sesuai dengan karakter kita bermain defense counter, lakukan itu seperti sebelumnya. Tinggal bagaimana kita harus lebih cepat transisi saat kita mendapatkan momentum counter attack. Kita punya penyerang-penyerang sayap yang bagus ya. Sekarang ada Sayuri ya, yang punya kecepatan ya. Runner winger ya, yang istilahnya itu bisa mendeliver visi kita untuk bisa mengagetkan dengan serangan balik ya. Tapi ingat bahwa Jepang ini permainannya bukan individu ya. Mereka punya individu-individu yang bagus, seperti tadi saya katakan, punya pengalaman dan jam terbang yang sangat luar biasa di Eropa. Tapi mereka juga mampu bermain sangat unit dengan formasi yang mirip nih, tiga empat Ya. tiga. Kita pakai 3-4-3, mereka pakai 3-4-3. Lalu bagaimana Anda melihat perpaduan Dix dan Jay Ises di lini pertahanan yang dipercaya akan mampu menciptakan tembok yang solid untuk pertandingan nanti di Bung? Iya, beruntung ya buat kita, walaupun Misligers tidak bisa tampil kali ini karena cedera, tapi ada Kevin Dix yang saya kira ini tidak mengurangi kekuatan kita di pertahanan ya, walaupun Hilgers tidak main, karena opsinya di belakang tuh sebenarnya kita kaya sekali, sebenarnya kaya sekali. Kita punya Kevin Dix sekarang, di samping ada J.I. Jens, kemudian juga ada Kevin Verdong yang juga bisa bermain sebagai stopper, juga ada Justin Hubner yang sudah kembali lagi kali ini bermain ya. Kemudian di sisi flanknya kita punya tadi saya katakan ada Sayuri, kemudian ada Reinders ya yang juga sangat baik. Kemudian ada Sandy Walsh, ada Sen Patinama. Di tengahnya kita punya Tom Haye ya, punya Nathan Choaon. Ini sebenarnya komplit lah kita punya kualifikasi pemain ini. Tinggal bagaimana taktik mereka ataupun taktik STY membuat mereka ini benar-benar lagi sebagaimana yang kalau dari si defense kita tuh sudah sangat baik ya. Tinggal transisi dan juga progresi ke depan. Ini yang terkadang kita sulit sekali ya untuk bisa menciptakan kreativitas gitu. Apalagi menghadapi Jepang yang mainnya full press ya. Jadi harus benar-benar rigid nih strateginya nih. Kita nggak tahu persis dan nggak bisa mendalami secara pasti ya STI akan bermain seperti apa. Kita hanya bisa melihat bagaimana rekam jejak pertandingan-pertandingan sebelumnya kan. Dimana kita sangat kesulitan kalau kita pegang bola gitu ya. Ketika melawan Cina kan kita dipaksa untuk kita yang pegang bola. Kita malah susah gitu.
karena kita biasa bermain defense counter. Saya kira ini juga akan terjadi. Jepang walaupun bermain sebagai tim tamu, tapi pasti mereka akan bermain agresif, akan bermain pressing gitu ya. Ini kesempatan kita untuk bisa melakukan counter, mengeksploitasi dua wingback mereka yang sering naik ya. Itu ada Mitoma, kemudian juga ada Doan ya yang suka naik. Nah, saat mereka naik kita punya kesempatan untuk counter. Itu yang kita harus manfaatkan dengan kecepatan para pemain-pemain kita di sektor flank ya. Ada ada Sayuri ya, juga bisa ada Marcelino yang punya kecepatan gitu ya. Atau juga Orat Mangun yang juga bisa bermain sebagai winger. Ini yang harus dimaksimalkan nanti. Iya, Bung, kalau kita melihat sebenarnya tadi dikatakan adalah lebih ke taktik, kemudian juga transisi dan defense counter. Nah, ini berarti STY sendiri bisa membaca pada saat pertandingan apabila ternyata kita tidak bisa maksimal tadi menggunakan sejumlah talent yang tadi Anda katakan cukup bisa mengimbangi, terutama misalkan tadi ada Sayuri, kemudian ada Marcelo, dan juga beberapa kemungkinan seandainya ada counter wingback dari mereka. Bagaimana nih sebenarnya peranan dari strategi yang pasti sangat volatile, pasti sangat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan, Bung? Iya, itu memang sangat situasional ya. Jadi STY ini harus cepat dan menangkap respon ya dalam situasi yang berkembang. Karena sepak bola kan tidak flat ya, pasti ada perubahan-perubahan di lapangan. Ini yang dibutuhkan respon cepat ya. Karena kalau kita berkaca dari pertandingan ketika menghadapi Cina misalnya, kita itu memang kalah dari sisi taktik ya. Karena STY menganggap bahwa Cina sebagai tuan rumah ketika itu akan bermain lebih ofensif, akan terbuka dan menginisiatif serangan. Faktanya mereka membiarkan kita memegang bola. Nah, di saat itu terjadi, STY justru mencadangkan Tom Haye karena dia pikir bahwa kita perlu gelandang-gelandang pekerja, bukan gelandang-gelandang visioner, gelandang-gelandang kreatif. Karena melihat Cina pasti akan bermain lebih ofensif. Faktanya Cina malah membiarkan kita pegang bola. Nah, kita nggak punya profesor ya. Jadi akhirnya kita deadlock, nggak punya kreativitas. Nah, disitulah kita kena pukul ya. Sayangnya saat itu kita nggak responsif. Ketika babak pertama kita sudah deadlock, nggak bisa jalan permainan, mestinya cepat-cepat lakukan pergantian. Nggak masalah pergantian di babak pertama itu bukan hal yang tabu. Kalau taktik nggak jalan. Nah, kemarin lawan Cina itu kita, menurut saya ya, itu kita salah dalam taktik. Kita baru melakukan perubahan ketika kita sudah ketinggalan 2-0, baru masukkan Tom Haye. Sudah terlambat. Ini yang tidak boleh terjadi lawan Jepang. Itu hanya contoh ya. Lawan Jepang pasti Jepang akan bermain agresif, akan bermain dengan karakter mereka high pressing. Nah, kita ini harus jeli dalam memanfaatkan half space ataupun ruang-ruang di belakang, ruang-ruang di antara gitu ya, untuk cepat melakukan fast break. Karena kita punya kelebihan dari sisi kecepatan, itu yang kita harus maksimalkan gitu. Dan yang kedua yang nggak kalah penting, kita nggak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol. Kenapa saya katakan gitu? Ketika kita melawan Cina, itu gol pertama Cina itu karena kesalahan kita yang konyol di belakang. Miskoordinasi dan konsentrasi antara Sen Patinama kalau tidak salah waktu itu di ujung ya, di ujung garis sejajar gawang. Untuk mestinya dia menghalau bola, tapi dia coba untuk mengkeep. Ternyata bisa dicuri, kita kebobolan. Itu aduh sayang yang seperti itu, kesalahan-kesalahan kecil yang detail itu nggak boleh terjadi lawan Jepang. Kalau itu Anda, yang saya kira dua pelajaran penting ya. Yang menarik tadi Anda katakan dan tekankan adalah kesalahan kecil yang mungkin kan justru membuat kita ambiar, terutama mengenai fokus, konsentrasi, dan juga bagaimana membaca situasi. Dengan penonton ribuan supporter Indonesia, di satu sisi pasti menguntungkan juga untuk memberikan mental para supporter tadi kepada para pemain, tapi di sisi lain mereka juga pasti terbebani juga, Bung Yuke. Lalu bagaimana nih kesalahan-kesalahan kecil itu kadang-kadang dilakukan karena mereka terlalu antusias, terlalu optimistis, tapi di satu sisi jadi malah ambiar gitu. Kita percayakan saja karena ini pemain-pemain Eropa ini kan semua bahasanya sama ya. Quote on quote bahasa Belanda gitu ya. Jadi kita harapkan mereka punya komunikasi yang baik lah ya di lapangan, harus saling mengingatkan, harus selalu saling support, saling cover. Kalau ada kebocoran harus ada yang cover. Kalau ada yang kelihatan diam ataupun terpana gitu ya dengan permainan Jepang, harus ada yang berteriak gitu untuk harus ingatkan. Awareness, scanning itu hal-hal penting tuh. Karena ini ruang-ruangnya itu sangat kecil. Jadi kita harus dalam pengambilan keputusan terutama di lapangan itu harus cepat. Sepersekian detik harus cepat gitu ya, nggak boleh telat gitu. Itu yang ya kita percaya lagi sama pemain-pemain kita ini yang mayoritas kan pemain naturalisasi ya, yang mereka bahasanya sama gitu ya. Mudah-mudahan aja
dengan pengalaman mereka pernah bermain di GBK sebelumnya ya saat menghadapi Australia misalnya, mereka udah nggak lagi demam panggung ya. Mereka udah Mhm. tahu situasinya malah kalau bisa itu menjadikan motivasi mereka gitu. Mhm. Optimisme dari adanya pemain-pemain naturalisasi itu tadi begitu menggebu-gebu Anda ucapkan. Lalu seperti apa nih kira-kira pertandingan malam ini dan prediksi Anda terutama terkait dengan skor dan Ya, bagaimana malam ini performa pemain kita? betul. Yang penting pertama kita nggak kebobolan dulu, karena itu akan menjadi sulit buat kita. Kalau bisa kita malah membuat kejutan bikin gol dulu gitu ya. Kalau tidak kita stay, ya, jangan bertahan sampai apa kita kita bisa mendapatkan momen untuk kemudian mengambil kesempatan serangan balik. Gini, sederhananya buat saya, kita bisa tahan imbang Jepang aja itu Mhm. udah kemenangan. Mhm. Jujur ya, kita Ya. harus jujur gitu, realistis ya. Karena level Jepang ini peringkat 15 dunia, peringkat 1 di Asia, kita ini di mana? Jadi jangan terlalu euforia juga gitu. Kita harus realistis juga. Yang kita hadapi ini raksasanya Asia nomor 1 sekarang di Asia Mhm. Jepang itu. Dan itu terrefleksi dengan posisi mereka di klasmen kan. Ya. Jumlah gol yang mereka cetak luar biasa, udah 2 digit mereka. Jadi Mhm. buat kita bisa tahan Jepang itu udah sebuah kemenangan dan itu menjadi titik balik kita menatap laga-laga berikutnya. Karena perhitungannya kalau kita mau peringkat 4 ya minimal peringkat 4 supaya kita bisa main di round 4 ya atau fourth round playoff, maka kita kalkulasinya imbang lawan Jepang dan sisa laga rumah kita harus sapu melawan Saudi 3 poin, melawan Bahrain 3 poin, melawan Cina 3 poin. Berarti kita dapat 10 poin, tambah 3, 13 poin. Kita peringkat 4. Itu harga mati yang kalau memang kita pengen punya kesempatan bisa menatap ke Piala Dunia ya. Karena kalau kita kalah sama Jepang, kita makin berat. Ya, terus lawan Saudi kita misalnya gagal lagi ambil menang, ya saya kira akan kita harus nunggu 4 tahun lagi kayaknya. Mhm. Semoga pemain-pemain skuad Gitu sih. Garuda malam ini bisa memberikan yang terbaik dan harapan tadi yang meskipun Amin. tidak terlalu berlebihan tapi optimisme ini bisa terus terjalin dan menampilkan permainan terbaik pada malam ini. Terima kasih Bu Yuko untuk perbincangannya dan dialognya sangat menarik sekali memberi insight buat para pecinta bola tanah air. Ya, sama-sama. Terima kasih Yuda.